Gimik dulu, gimik. Oh iya lupa gue. Iya. Wah, Kasih. Dit. Thank you, Dit. Thank you, Dit. Thank you kan belum mulai. Ya, thank you. Oh iya. Hey, halo. Apa kabar lu semua? Kembali lagi di podcast Speak Santai. Kali ini gue bareng sama teman gue Adit akan ngobrol-ngobrol mengenai apa, Dit? Ini alumni COVID. Nah, Udah wisuda. sebelumnya sorry banget, gue udah lama banget nggak upload, nggak bikin podcast, nggak bikin YouTube. Terakhir gue cek itu sekitar Mei 2020 tahun lalu lah. Nah, tahun ini kita akan berusaha lebih produktif lagi insya Allah. Dit, gimana Dit? Hari ini sehat? Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Pokoknya kesehatan itu sekarang memang lebih utama banget ya, Dit. Sehat itu harga mati. It's ini dulu deh. Minum dulu. Dit, cita-cita Dit mengenai pengalaman lu Dit. Mungkin kan banyak nih orang-orang di luar sana, bahkan gua juga mengenai si virus corona ini bukan yang walaupun yang sering baca ngikutin berita-beritanya, cuman kan hanya kulitnya doang nih. Karena lo belum pernah ngerasain ya. Ya walaupun nggak mau gitu ya, tapi kan minimal jadi tahu ya. Gitu. Ya. Ya sih awalnya kan emang ya kalau kita ngeliat isu yang beredar kan netizen kan bilang ini hanya konspirasi elit global apa segala macam kan. Ya memang awalnya emang gue ngerasa kayak gitu juga sih, tapi lebih kayak penyakit ini ada tapi konspirasi itu ada gitu. Dikatakan gejala itu 26 Oktober dan 30 Oktobernya dinyatakan positif. Gejalanya 26 Oktober, 30 Oktober dinyatakan positif, berarti more or less 5 hari ya? Ya, karena di 26 Oktober gejala, terus tanggal 27-nya ditelepon. Ini kan kebetulan kenanya gue di kantor. Nah, kenanya di tanggal 27 dihubungin sama HRD bahwa gue ada kontak. Akhirnya PCR 29, 30 diumumkan bahwa memang positif. Oke. Gitu. Nah, pas diumumkan positif, terus apa yang lu lakukan, Dit? Ya pertama-tama kan pasti kaget Lu lah ya. tutup dong teleponnya kan setelah itu kan? Iya dong. Enggak, gue apa gitu. Nah, terus di rumah nyokap gue, figura gue jatuh. Ada apa ini ya Allah? Wah. Ya pokoknya dari 26 Oktober itu gejala gue biasa sehari itu bisa demam 3 kali. Terus 2 hari pertama ya itu panas, demam sehari 3 kali, terus mulai diare sampai akhirnya yaitu dinyatakan positif. Gejalanya istilahnya makin 2 kali lipat dari yang di awal lah gitu. Kondisi gua saat itu memang parah. Jadi gua nanya sama HRD gue, setelah saya ke rumah sakit ini apa yang harus dilakukan? Ya paling nanti Mas di rumah aja sambil nunggu pengumuman. Nah saat itu juga gue memutuskan ya udah deh nggak diambil. Gue ambil jalur mandiri. Maksudnya mandiri ini gue ambil langkah sendiri gitu ke rumah sakit yang ada di sekitaran kita juga lah. Kenapa lu ambil tindakan mandiri itu? Karena lu udah ngerasa kondisi lu udah... Ya, seandainya pun gue negatif pas PCR swab itu, gue emang harus tetap ke rumah sakit. Karena lu udah nggak nyaman dengan keadaan. Iya, badan gue nggak baik-baik aja karena sehari demam 3 kali itu menurut gue ya udah bukan suatu penyakit yang ini lagi ya. Memang yang bukan masuk angin lagi nih ya. Bukan yang penyakit pada umumnya. Di kerok aman nih udah. Nah iya, sempat kerokan juga nggak ngaruh. Keringat basah, baju tuh bisa gantinya tuh bisa ya banyak lah. Oh,
memang meriang dan keringet dingin gitu, Dit? Iya. Yang lu rasain? Iya, ya mirip-mirip gejala tipes lah Oke. gitu. Nah, itu yang lu rasain awal-awal pertama, jangan-jangan gue tipes gitu ya? Iya, tapi setelah kantor ngasih tahu bahwa gue ada kontak sama yang positif, ya udah langsung oh mungkin jangan-jangan nih gitu, sampai akhirnya kebukti bahwa ya itu pengumuman positif. Jadi kan pengumuman itu Sabtu tinggal 30-nya ya. Terus Minggu dini hari jam 1 tuh gue masuk rumah sakit, gue langsung masuk ke IGD untuk pasang infus, lalu diambil sampel darah. Itu si pihak rumah sakit atau yang nanganin lu udah tahu kalau lu positif? Ya kan kita bawa suratnya bawa yang surat hasil itu yang PDF itu. Oh, mereka pakai APD, Dit? Pas nanganin lu? Pakai APD lah, semua sekarang kebanyakan standar rumah sakit. Kemarin yang pas gue itu kebanyakan rata-rata APD semua, apalagi nih udah jelas ada COVID itu kan. Nah, saat itu juga yang ke rumah sakit itu gue, bini gue, sama mertua gue yang perempuan. Karena mereka berdua ada gejala nggak bisa nyium bau. Oh. Kalau nyium pipi bisa. Bini lu masih bisa nyium lu ya? Nyium pipi bisa. Wow. Nah, kenapa mereka ikut? Karena yaitu bini gue dari awal gue gejala tanggal 26, kita udah memang sekamar ya. Masa bini sama suami istri nggak sekamar kan? Iya. Karena udah sekamar, terus ya udah tahu ciri-cirinya, ya udah kita rumah sakit bareng, kita toraks bareng, pasang infus juga bareng, pokoknya semua bareng, tapi kita dipisahkan karena gue udah ketahuan positif. Gue udah langsung masuk ruangan, mereka masih di ruangan isolasi. Ya udah akhirnya mereka positif, ya udah kita akhirnya satu kamar. Kalau negatif tetap diisolasi, Dit? Atau kalau negatif mereka boleh pulang. Oh, mereka boleh pulang. Boleh pulang, isolasi mandiri. Gitu. Karena positif, akhirnya jadiin satu ruangan kita. Nah, terus akhirnya dari keluarga besar lapor ke pihak RT, namun tidak ada tanggapan. Lalu lapor ke pihak puskesmas, ke dokter puskesmas itu. Makasih juga sih buat dokter puskesmas di dekat rumah gue yang langsung gerak cepet gitu. Jadi tahu apa yang harus dilakukan. Akhirnya keluarga di rumah tes swab semua tuh ya. Terus dari kelurahan juga akhirnya rumah gue disemprot disinfektan, ya pokoknya dibersihin lah segala macam di rumah, takutnya masih ada entah yang menempel dari gue atau dari mana. Itu yang disemprot itu kan, Dit? Ya. Nah, itu semprot ini ya, disinfektan bukan pilok. Wendy dong yang dicampur itu ya, graffiti ya? Iya, akhirnya disemprot. Mengenai mertua lu yang perempuan, itu kan yang nggak mungkin kan sekamar sama kalian berdua gitu kan. Tapi maksudnya bisa tertularnya itu karena gimana, Dit? Nah, itu ini sebenarnya sih logika yang agak aneh juga ya. Ngelihat teman sebelumnya dulu positif, dia positif tapi istrinya enggak. Oh, oke. Gitu. Terus, nah gue sama mertua gue itu cuman papasan aja. Karena kita nggak ada kontak yang lama banget gitu, yang pokoknya yang gimana lah, hanya cuman lewat sama duduk sebentar kena gitu. Karena kan gejala yang gue rasakan itu gue nggak ada batuk, nggak ada pilek, nggak ada hilang penciuman, cuman gue memang demam, lemes tuh, Dit ya, sama diare. Iya. Oh, karena diarenya ya. Iya, karena buang airnya itu ya. Buang airnya itu. Oke. Gitu. Nah, itu penting banget tuh. Memang ada sih memang peraturan pemerintah pada daerah ya gitu, yang menghimbau gitu bahwa di rumah pun kita pakai masker gitu. Nah, memang itu agak susah sih gitu ya dijalankan ya, karena ya, agak susah untuk masyarakat Indonesia kan, karena rata-rata kan sebenarnya kalau kita pernah dengar candaan tongkrongan kan, namanya peraturan itu ada untuk dilarang kan. Ya, tapi kalau untuk di rumah menurut gue memang rada susah sih ya, karena ya gimana gitu, satu rumah kayaknya aneh aja gitu ya pakai masker di rumah segala macam gitu. Ya, memang teman-teman, memang banyak yang bilang memang virus corona ini adalah virus 1000 wajah gitu. Ya, seperti Adit tadi ngomong gitu kan, kalau dia positif, ternyata istrinya enggak. Nah, sedangkan Adit ini itu teman gue. Iya. Teman gue. Nah, Adit ini positif, istrinya positif, mertuanya yang perempuan pun positif, tapi tidak namanya kontak segala macam yang
bahkan Adit pun pakai masker gitu, walaupun si ibunya tidak pakai gitu kan. Nah terus setelah itu Nah, kan Minggu masuk rumah sakit nih. masuk rumah sakit, Seninnya baru ada dokter, karena Sabtu Minggu dokter nggak ada. Senin dokter masuk, itu setelah ngeliat cek hasil toraks sama sampel darah gue itu udah di tahap infeksi. Oh, oke. Jadi menurut dia itu ada 3 tipe yang terkena COVID. Yang pertama itu OTG tanpa gejala, artinya lo ngerasa sehat, tapi ketika lo di swab, lo positif. Itu yang pertama. Yang kedua itu gue infeksi. Yang ketiga itu yang udah parah banget, yang udah masuk ke paru. Jadi paru gue tuh bagus di hasil toraks. Apa tuh pneumonia ya? Biasanya kan? Nah, gue nggak tahu istilah Iya, itunya. kalau ke paru. Cuman dokter hanya bertanya-tanya, oh berarti Pak Adit ini yang diserang ke pencernaan gitu, karena memang gejala-gejala COVID yang baru-baru ini kan memang pencernaan kan yang diserang, termasuk salah satunya hilangnya indera penciuman. Benar. Ya udah, akhirnya dicek, dikasih obat lah. Sehari itu gue ada suntik perut pagi malam. Ini 7 hari pertama ya, karena dokter bilang suntik perut. Gue juga baru dengar nih, suntik perut itu maksudnya gimana, Dit? Jadi biar supaya apa sih gitu? Kalau yang gue tanya sih kenapa harus suntik di perut gitu? Karena yang gue tahu kan suntik perut itu hanya buat orang yang suntik insulin. Ada diabetes gitu kan yang di apa gue punya diabetes? Dia bilang enggak. Ini hanya untuk menjaga darah kita biar nggak kental. Gitu sih dia bilang. Terus suntik di infusan tangan itu gue 4 kali, pagi, siang 2 kali, terus malam juga sekitar 3 atau 4, plus suntik perut juga gitu. Terus total obat yang gue minum itu banyak ya, Dit? Total obat yang gue minum tuh 915. Untuk mulu nih. Pokoknya orang yang bilang-bilang di luar sana, COVID mah hanya konspirasi, bla 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 bla. Lu kena aja ya, dulu. Lu kena aja dulu jadi tahu. Tapi Dit, kalau ngomongin soal konspirasi segala macam sih, ya mungkin nih, entah konspirasi, mungkin ada benernya, mungkin ada enggaknya gitu kan ya, atau ini penyakit apa, ini virus buatan manusia lah, atau virus apalah segala macam. Mungkin di elit-elit global sana mungkin aja iya gitu kan. Di meetingin ya. Kita mau bikin kasus apa nih? Mungkin ada briefingnya gitu kan ya, yang mereka setujui bersama. Tapi kita sebagai manusia awam yang tidak ikut-ikutan di situ gitu kan, bahwa terserah mau apapun itu, tapi penyakit ini ada. Ada gitu, nyata. Penyakit ini emang nyata gitu. Ya, apalagi kan dulu sebenarnya udah ada kan yang virus SARS itu. Iya. Jadi sebenarnya ya mau itu konspirasi, mau apa segala macam, yang penting pencegahannya harus lu lakuin gitu. Iya, benar-benar. Ya kan? Apa ya, Dit? 3M itu apa? Menjaga jarak. Menjaga jarak, menggunakan masker. Menggunakan masker. Satu lagi apa? Apa ya? Jaga jarak, mencuci tangan. Nah, sekarang ada tambah lagi nih yang gue dengar, entah benar apa enggak, 3T. Nah, 3T itu ada testing, terus ada tracing, dan itu ada kirain tidur. Ya itu momen ketika gue kena, memang saat itu kan ya cuacanya nggak bagus, pagi panas, AC di kantor dingin, terus malam hujan, terus makan telat, tidur nggak cukup, udah makin gampang. Itu pas saat lu merasakan sakit itu pas memang kebetulan cuacanya lagi kayak gitu lagi ya? Ya, dan gue merasa bahwa ini sih sesuatu yang salah ya, kan pemerintah atau pihak-pihak kesehatan kan ngomong hindari makan bareng kan. Ya benar. Nah itu yang terakhir kali gue lakuin, yaitu gue makan bareng sama teman-teman kantor gitu kan. Makan bareng-bareng, udah pasti kan gak jaga jarak tuh. Ya. Udah gitu buka masker. Ya, dan dokter yang menanganin gue waktu pertama kali kunjungan itu juga bilang, harusnya yang Mas lakukan ketika makan bareng adalah, misalkan Mas makan buka masker, teman Mas yang lain tutup masker. Ganti-gantian ya? Ganti-gantian. Setelah itu, Dit, apa yang dilakukan sama
dokter dan pihak tenaga kesehatan terhadap treatment lu di sana, Dit? Jadi di rumah sakit itu gua di dalam satu ruangan itu ada 2 ruangan. Ya katakanlah ruangan A dan B gitu kan. Nah, ruangan A itu untuk pasien COVID yang udah perlu nafas bantuan pakai oksigen. Oh, oke. Nah, Itu kebetulan gua udah parah tuh ya? ya, dan gua ada di bagian B karena mungkin gejala gua nggak terlalu parah itu gitu. Ya suster itu kunjungan. Lu ada nanya gitu nggak dari iseng-iseng, Dit? Kayak, sus atau dokter gitu kan? Saya ada kemungkinan jadi lebih parah nggak sih gitu? Pas lagi gitu, ada nggak sih lu pikiran gitu? Atau itu cuma batin lu doang? Lu nggak utarain? Nggak ada pikiran sih. Oh, nggak ada ya? Yang gue pikirkan saat itu adalah gimana caranya gue harus sembuh. Oh, oke. Ya karena mengingat kalau lu, makanya gue bilang kenapa gue harus dirawat di rumah sakit. Kalau mungkin misalkan gue di rumah, mungkin gue nggak tahu nih apa yang terjadi sama gue. Wah. Mungkin foto gue bukan hanya di rapot aja atau ijazah. Mungkin lu udah ada buku ya? Iya, udah ada buku kan. Amit-amit ya Allah. Ini karena menurut gue, jadi kayak gini sih. Emang lu udah sampai segitunya, tidak? Lu udah ngerasa sampai segitunya, tidak? Asli. Karena bisa dibilang gini, gue jadi mikir gini. Dibilang, nih COVID ya. Iya. Dibilang parah. Maksudnya dibilang penyakit bahaya, enggak. Tapi dibilang nggak bahaya, tapi bahaya gitu. Gimana sih ya jadinya ya? Iya. Penyakit galau. Itu yang lu rasain ya? Ya. Karena ya itu gue sempet ngomong sama bini gue, ini kayaknya gue nggak mau mati. Suami lagi deh. Jangan dong. Oh enggak ya? Gue nggak mau mati cepet nih gitu. Oke. Gue nggak mau, ya pokoknya begitulah kayak, aduh jangan deh gitu, jangan gitu. Makanya yang ketika di rumah sakit kan suster itu kunjungan sehari 3 kali, pagi siang malam. Nah itu pagi selalu diukur tensi sama kadar oksigen. Ini apa? Saturasi. Saturasi apa ya? Saturasi itu ini apa namanya? Saturasi nafas lu. Ya itu yang ditunjuk itu kan. Nah itu saturasi. Nah itu. Iya. Nah itu kan standarnya kan minimal 95 kan. Iya. Nah alhamdulillah sih gue 96, 98. Nah, karena ada katanya gejala COVID juga yang OTG. Dia nggak ngerasain apa-apa. Ya. Apa happy apa? Happy call. Buat masak. Happy joy. Nah itu dia tiba-tiba jatuh meninggal langsung. Iya. Karena si saturasi itu makin lama makin menurun, tapi dia nggak ngerasa apa-apa sebenarnya gitu. Tapi setelah dicek ternyata memang saturasinya itu menurun. Bahayanya itu ya. Iya, makanya dia setiap pagi siang sore tuh suster datang buat tensi sama mengukur kadar oksigen itu, terus dokter visit sehari sekali, ya biasa nanya kontrol, terus apa yang dirasa, apa yang gejalanya. Cuman selama di rumah sakit, karena dokter udah mengucapkan ke gue, Mas Adit sabar ya, masa beratnya 10 hari memang gitu. Tapi alhamdulillah gue mengalami peningkatan kesehatan tuh setelah hari ke-8. Jadi seminggu pertama itu gue makan nggak bisa dicampur aja. Jadi misalkan lauknya nasi sama ayam, gue hanya bisa makan nasinya aja. Karena kalau dicampur gue mual. Apa yang gue masukin ke perut itu selalu keluar, tapi keluarnya kan logikanya kalau orang habis makan mual, muntah kan keluar dong makanannya. Ini yang keluar hanya cairan putih berbusa-busa gitu. Dan itu apa deh? Itu memang ciri khas si busa itu, ciri khas COVID itu apa? Gua nggak tahu itu ciri khas apa, cuman ya gejala yang gua alamin tuh kayak gitu. Itu selama 7 hari pertama, terus gue juga nggak bisa mandi karena menurut gue tuh air tuh kayak dingin, kayak nusuk es kecil gitu tuh. Nggak bisa. Nah setelah hari ke-8 gue udah berusaha mulai makan enak, kantor juga ngirimin makanan, terus beberapa teman-teman gue, beberapa teman-teman, alhamdulillah gue dapat kantor yang peduli sama gue sih. Dapat apa? Dapat makanan? Dia kasih makanan gitu? Dikasih sama siapa nih? Ya sama kantor. Iya, dikasih buah. Terus, Linhua yang katanya obat COVID, padahal itu hanya obat batuk biasa di Cina. Baju, sepatu gitu nggak? Martabak.
Iya, Oh, iya iya? kayak gitu-gitu. Ya alhamdulillah pada Alhamdulillah, banyak, ya. karena yang dibutuhin sama orang-orang yang Support itu tadi. COVID itu ya itu Benar, support. benar. Jangan Ya, ya. dijauhin lah Dit, gitu. kalau yang gua baca-baca nih atau yang gua dengar-dengar, yang misalnya gua lihat di TV gitu kan, yang Hmm. pasien-pasien pernah dirawat itu katanya itu apa, mereka kayak ada olahraganya apa segala. Emang benar, Dit? Olahraga. Maksudnya geraknya, suruh gerak Ya. pagi, jemur segala macam gitu tuh. Ya intinya kan memang harus dibikin gerak kan. Kalau lu cuma di kasur doang kan malah menghambat aktivitas lu kan. Gue sih setiap pagi itu kita selalu berjemur sih yang utama. Kalau memang gerak ya itu memang terserah, balik lagi ke individu masing-masing kan. Lu mau gerak atau enggak gitu. Ya kalau demi sembuh kan apapun harus lu lakuin sebenarnya kan. Tapi dengan keadaan lu lagi di infus itu, geraknya otomatis nggak. Nah itu gue nggak bisa kalau misalkan kayak istri gue sama mertua gue, dia bisa gitu. Misalkan dari sini ke sana ke sini bolak-balik gitu berapa kali bolak-balik. Kalau gue nggak bisa. Yang gue lakukan hanya berjemur. Katanya juga lelah yang berlebihan, cuma bener nggak sih? Lelah, kalau gue sih lelah enggak, tapi badan pada nyeri. Oh, oke. Jadi gue ngerasa tuh kayak apa ya? Lu tahu cikungunya kan? Penyakit cikungunya tahu, tapi ya alhamdulillah kan nyeri pada sendi tuh. Ya. Nah itu sama persis. Gue ngerasanya. Gue sih belum ngerasa cikungunya kayak gimana. Cuman kalau yang gue dapat info ya kayak gitu. Jadi pinggang lu tuh sakit, pegel-pegel kayak lu habis main futsal 24 jam nonstop lah. Berlebihan sih. Lebay anjir. Pokoknya lu ngerasa, tapi kayak gitu ya yang lu rasain ya. Rasa nyeri. Nah setelah di hari 8 lu mulai badan masa enak, makan juga udah mulai enak, lu udah bisa mandi, lu rasain air juga nggak begitu dingin, terus dokter ngomong dong bahwa lu di progres yang menuju baik gitu ya? Iya, menuju baik ya. Oke. Terus akhirnya gue juga cabut infus tuh. Di hari ke-8 itu? Hari ke-8 itu gue cabut infus. Lu keluar di hari ke-berapa, Dit? Gue total itu masuk 1 November, keluar 13 November. Karena kan kalau yang kita tahu kan lo harus isolasi mandiri 14 hari kan. Ya, setelah lu keluar. Sebenarnya sebenarnya kan kalau misalkan lo ada COVID atau apa, lo harus isolasi mandiri 14 hari kan. Ya memang harus dilakukan, tapi bedanya gue dapat keputusan dari dokter itu gue tanggal 13 itu gue udah boleh pulang. Tapi sebelum pulang gue swab dulu. Oke. Nah, gue bertanya pada dokter, nanti pulangnya nunggu hasil swab atau enggak? Nggak usah, nanti dihubungin aja. Ya udah, tapi Mas Adit dan keluarga harus tetap isolasi mandiri ya di rumah 14 hari itu ya. Itu pas yang lu keluar tanggal 13 November itu, itu lu bareng istri mertua lu? Iya, semua kita pulang. Karena berarti lu ngerasain yang demam gitu ya? Gua asli. Nah, bini sama mertua lu? Enggak. Oh, mereka cuman itu aja yang dirasain? Ya, tapi kan akhirnya karena yang tadi gue bilang, puskesmas nge-swab keluarga gue nambah 2. Mertua laki sama keponakan 1 masuk. Tapi mereka juga nggak ada gejala. Apa yang mereka rasain, Dit? Mertua cowok sama... Kalau keponakan gue sehat walafiat, orang di rumah sakit lari-larian kok. Tapi positif hasilnya. Hasilnya positif. Oh, ya alhamdulillah sih dia. Ya, kalau mertua gua yang laki baru masuk itu demam. Oh, tinggi? Ya lumayan lah, tapi nggak separah gua sih. Pokoknya di antara gua berlima yang kena itu, yang paling parah ya emang gua. Nah, gitu. Berarti ini mungkin nih, gua nggak tahu nanti informasinya benar apa enggak. Berarti kan ada tuh katanya apa velocity apa city value gitu ya? Citigen. Yang kalau di kadar 30-an berapa? Oh ya, ambang batas. Ambang batas itu bisa menularkan. Kalau udah diturun di situ tuh nggak ini. Berarti lu, kalau menurut Anabel gua nih, analisis Anabel gua. Anabel. Berarti lu gede dong, Edit. Berarti lu memang yang kecil. Kecil ya, memang bisa menularkan berarti saat itu, Edit. Ketika diketahui gue positif, yang gue lihat itu citigen gue 22 sama 24. Oh ya, itu udah masuk bisa Edit ya? Iya, karena ambang batasnya tuh beda-beda nih. Ada yang 35, ada yang 40. Tapi rata-rata katanya sih
35 kalau untuk yang di Indonesia katanya. Ya, tapi Masih simpang siur sih karena nggak ada standar yang ya harusnya ada standar misalkan kayak lu lulus sekolah NEM lu harus 3,01 gitu. Ini kan contoh ini ya. ada akreditasi A sama B sama C kali ya. Enggak beneran. Misalkan gini, lu mau lulus Iya, tapi iya, NEM iya. lu harus di atas Iya. 3,01. Nah, harusnya kan ya ada nggak tahu sih, standarisasinya ya. kita nggak ngerti kan kalau dunia medis. Harusnya kan kalau misalkan mau seperti itu, ya udah ambang batas 35, di bawah 35 masih dinyatakan positif. Tapi ada teman gua yang swab itu hasil 38 masih positif. Gitu. Oh, Dit, penyakit COVID-19 ini menurut pribadi gue ya, kalau gue sih lebih setuju kalau siapapun yang terkena infeksi ini gitu kan, sebenarnya namanya harus dikasih tahu gitu. Kalau kayak gue nih di klaster gue gitu kan, di rumah gue Sombong. ada yang terkena, harusnya tuh dikasih tahu bahwa di blok ini namanya ini dikasih tahu. Kenapa gitu kan, maksudnya ya supaya jaga-jaga, misalkan kita jangan dulu deh deket-deket di situnya, atau kita sebagai warga dan rasa manusiawi gitu kan, kita ngasih bantuan entah makanan lah atau obat lah atau buah lah yang kayak lu sebutin tadi gitu kan. Nah, menurut gue sangat penting daripada dirahasiain, karena kalau dirahasiain kita juga nggak aware atau nggak kita nggak waspada sama lingkungan kita sendiri kan. Bener nggak? Kalau itu menurut gue. Kalau menurut lu apa harus tidak dikasih tahu kah, atau justru itu harus dikasih tahu? Sebenarnya sih di sini yang kurang menurut gua adalah edukasi dari pemerintah setempat itu sendiri ya. Karena kalau menurut gua sih ketika ada tetangga atau kerabat yang positif, harusnya yang dilakukan adalah memberitahu agar ada tindak lanjut ke si orang ini, entah itu bantuan makanan, entah obat-obatan. Tapi yang dikhawatirkan kenapa itu ditutup-tutupi adalah ketika ada warga yang tahu ada tetangganya yang positif, itu malah dijauhin. Karena sanksi sosialnya memang yang sering orang alami ya kayak percaya gitu. Sih itu memang dan itu memang nyata adanya ya, di awal-awal pandemi itu memang banyak masyarakat yang digituin gitu ya, orang digituin, yang diusir lah dari kayak penyakit hina gitu kan. Cuman kan menurut gua seiring berjalannya waktu, apalagi sekarang udah corona udah ulang tahun nih ya, yang pertama ya. Iya udah setahun lebih. Corona udah ulang tahun nih gitu kan. Semoga nggak panjang umurnya gitu kan. Nah, orang-orang kayaknya nih mostly udah mulai ya peduli gitu. Nah, dan rasa menyimpan rahasia itu menurut gua udah nggak patut lagi sih gitu dilakuin gitu. Karena nah yang gua dengar tuh mengenai donor plasma, itu balik lagi kalau ada tagline nih istilahnya gitu, orang yang udah terinfeksi COVID-19 kan orang yang memang bisa jadinya mendonorkan plasmanya kan, Dit? Iya. Plasma darahnya. Nah, itu benar gini, begitu sakit dihina-hina gitu kan, itu udah sembuh dibutuhin. Dihani-hani ya. Disayang-sayang, dihani-hani gitu kan. Ya nggak sih? Iya. Nah, Dit, jelasin Dit, donor plasma itu apa sih? Setelah itu kan gue lihat dipastikan lu donor plasma kan gitu kan. Nah, kalau gue sih pribadi awalnya pas gue lihat lu donor plasma, gue juga tergerak pengen, tapi ternyata orang yang belum kena itu belum bisa. Ternyata belum bisa. Nah, Dit, jelasin Dit gimana Dit? Jadi kalau ini hanya pemahaman gue atas informasi yang diberikan sama orang PMI ya. Iya. Setiap orang itu kan pasti punya antibodi yang diproduksi sama sel sumsum tulang belakang. Nah, itu nggak akan habis. Itu akan selalu diproduksi oleh si sumsum tulang belakang itu. Tapi kalau antibodi yang udah kena COVID, itu kayak manusia nih, misalkan gue yang udah positif, itu gue jatuhnya punya 2 antibodi. Antibodi yang tubuh sama antibodi yang COVID. Okay. Nah, cuman perbedaannya antibodi COVID ini akan bisa hilang. Nah, kebanyakan itu ada yang mengatakan 3 bulan atau 6 bulan antibodi COVID itu akan hilang.
Tapi 3 bulan atau 6 bulan antibodi COVID akan hilang. Oke. Ya, tapi ada beberapa kasus juga yang sebulan udah sehat, itu udah hilang antibodinya. Makanya ketika lu mau melakukan donor plasma, nggak semua orang yang bekas positif katanya itu bisa mendonorkan plasma. Jadi lo ada uji 8 kali uji sampel darah lu lah. Jadi ketika lo mau melakukan donor kan, lo datang ke PMI. Lo cek sampel darah. Diambil darah lo 8 tabung tuh. Anjir, banyak ya. Lumayan, lemas dikit. Ya kan habis itu makan mie instan. Nggak ada vitamin-vitaminnya, bro. Nggak dapat kalau masih sampel. Oke. Itu diambil. Misalkan lo melakukan itu di hari ini, nanti malam akan dikabarin lo lolos atau enggak. Kalau lolos, lo baru besok akan datang. Nah, datang itu udah lo langsung melakukan donor plasma. Berarti nggak sekali datang itu ya? Ya, jadi 8 kali uji itu akan dicek tuh kadar trombosit lo, terus HB lo, terus plasmanya bagus atau enggak. Oke. Ketika lo udah kondisi bagus, karena kan gini, ya kayak cocok-cocokan lah. Misalkan lo butuh donor plasma, misalkan lo butuh golongan darah A. Nah, kebetulan gue golongan darah A. Harus dicek dulu nih, kira-kira pas atau enggak. Oke, sama si penerimanya. Oh, berarti sama kayak donor darah-darah penerima lainnya ya? Harus cocok-cocokan. Makanya kan banyak kan rata-rata, ini yang lagi susah banget itu yang dibutuhkan golongan darah AB sama B untuk donor plasma ya. Walaupun semuanya itu darah susah yang ya. Menurut gue golongan yang agak jarang sih, Dit ya. Kayaknya paling banyak A ya. Iya, dan bahkan gue juga A, gue darahnya. Ya, intinya memang lagi susah banget sekarang. Gitu. Ya udah, akhirnya gue saat itu donor plasma. Nah, ya, sepemahaman gue yang namanya donor darah dong warna merah kan. Iya. Ini tapi, apa? Kuning. Tapi ternyata warnanya kuning kayak air jahe. Oh, biru bangsawan dong. Lu warna apa, Dit? Hah? Warna apa? Apanya? Plasmanya dong. Plasmanya warna kayak air jahe gitu, agak kuning-kuning. Oh, oke. Karena gue baru tahu, jadi ternyata sistemnya adalah itu sama aja kayak lu cuci darah. Jadi darah diambil, nanti darah yang diambil itu akan disuling. Oke. Plasmanya. Ini hari kedua nih, pas hari kedua ya. Oke. Plasmanya diambil, lalu yang darah merahnya akan dibalikin lagi ke tubuh lo. Nah, alat itu kata orang PMI-nya itu akan menyedot plasma yang masih bisa disedot. Jadi dia nggak akan berhenti kalau plasma yang ada di badan lo nggak bisa kesedot. Istilahnya kayak mesin air lah. Iya. Dia nggak akan berhenti nyedot kalau airnya masih bisa disedot. Kegunaannya plasma ini apa sih, Dit? Maksudnya? Jadi plasma ini sih sebenarnya kayak tentara sih ya. Jadi kan untuk orang yang udah sembuh, mereka udah punya antibodi khusus nih. Istilahnya udah ada punya tentara, ketika ada virus ini bisa ngelawan. Berarti penanganan sekarang lebih baik dong harusnya, Dit ya? Karena kalau dulu kan belum ada pakai donor plasma gitu kan? Bukan lebih baik, mungkin lebih efektif kali. Iya, lebih efektif. Jadi kayak gua ngasih tentara nih ke lu nih. Iya, gitu. Karena dulu enggak kan ya? Kayaknya dulu nggak seheboh itu deh. Sebenarnya dulu di Eropa udah dilakuin sih, yang gua baca ya. Di Eropa tuh udah memakai sistem itu gitu. Cuman entah kenapa di Indonesia waktu itu belum dilakukan ya. Nggak tahu sih, mungkin ada pertimbangan lain dari dunia medis. Gue juga baru dengar, entah gue yang kudet atau apa gitu ya, kayak memang baru belakang sebulan 2 bulan ini paling ya. Ya itu karena sekarang tuh pasien udah semakin banyak. Kemarin aja kan awal-awal Januari sampai 14.000 kan. Nah, mudah-mudahan sih gini, dari 14.000 ini nanti mudah-mudahan mereka semua sehat dan mereka ngasih donor plasma ya, itu ya. Oh, ini satu lagi nih. Kita tetap harus 3M tadi dan tambahan 3T itu. Walaupun sekarang udah ada vaksin, please itu selama lu belum divaksin, pakai masker, jaga jarak, sama cuci tangan itu udah paling bener deh gitu. Karena apa? Vaksin itu bukan obat, cuy. Bukan menyembuhkan. Bukan menyembuhkan atau apapun itu. Itu memang
ya lu dikasih pagar aja hanya gitu. menjaga kekebalan tubuh lu lebih Iya, dikasih pagar ekstra. kayak rumah lu dikasih pagar. Ya pagar itu bisa aja lu tetap kemalingan gitu kan ya. Iya, benar. Itu pun kalau udah dikasih pagar, apalagi lu yang belum divaksin gitu kan. Iya. Jadi apapun ceritanya, kita happy atau kita seneng karena vaksin sudah ada, it's Iya. okay gitu ya. Tapi bukan jadi kita malah abai terhadap Iya. 3M itu Iya, gitu kan. tetap. Nah, jadi please jangan kendor lah gitu kan. Kita tahu semuanya capek, semua lelah Iya. gitu kan terhadap pandemi ini yang udah lama banget. Capek lah, bener. Capek banget deh ya gitu kan. Waktu dikuras ya kan. Nah tapi ya mau nggak mau gitu, mau nggak mau ya memang itu yang lagi masanya memang yang kita perlukan gitu kan. Iya. Cuy, zaman dulu penjajahan berapa tahun gitu kan, orang sabar, masa kita untuk melawan virus ini kita nggak punya sabar sih gitu kan ya. Iya. Ya senjata kita sekarang bukan tombak dan bukan apa segala macam, sekarang bukan sih bambu kuning. Sekarang sih jangan mikirin pemerintah aja nih nggak becus, Kementerian Kesehatan aja nggak becus. Tapi karena semuanya belajar, Dit. Tapi dari individunya yang harus ngerti juga sih, karena semua harus berjalan bersama sih. Sama, iya. Karena pemerintah pun, ya jangan kan pemerintah Indonesia. Negara mana sih yang udah tahu gitu kan cara penanganannya gitu. Semuanya tuh belajar, semua itu ngeraba gitu kan. Inggris aja sampai lockdown 2 kali kan. Nah, iya. Nah, jadi apapun yang mereka lakukan itu trial and error udah pastilah gitu kan. Tapi usaha mereka itu ya tetap untuk melindungi kita gitu aja. Nah, kita sekarang dari kita nih, mau nggak kita dilindungin? Lu harus mau. Kenapa? Gitu kan? Karena kalau lu nggak mau, lu membahayakan orang lain, bukan lu aja gitu kan. Benar. Karena penyakit ini menular banget sih. Banget, bener. Dan kayak semakin deket ya, makin lama makin. Iya. Kayak ibarat lingkaran yang dulu dari besar jauh gitu kan, kayak makin kecil gitu. Iya, benar-benar. Jadi lo harus waspada sebenarnya kan sama orang sekitar. Jadi malah bukan belajar sih. Jadi adanya wabah ini malah lu bikin sujon ke orang lain sih. Ya sujon dalam artian in positive way gitu ya. Iya. Nah, ini aja nih Adit sekarang mungkin kalau misalkan dia belum kena, mungkin maskernya belum 2 nih, belum double nih. Enggak, kalau 2 kan lebih pedas. Ini Adit pakai 2, gue sih 1 ya. Gue sih merasa ya insya Allah mudah-mudahan dengan masker medis kan yang disetujui sama ini ya WHO dan pemerintah dan global lainnya bahwa masker medis itu yang lebih baik tuh. Apalagi kita juga tetap jaga jarak. Iya. Lanjut Dit, sekarang menurut lu setelah orang nih menyadari bahwa donor plasma itu akhirnya memang efektif. Nah, lu akan terus donor apa donor itu berapa kali sih dia? Jadi gini, sebenarnya orang yang telah donor plasma itu masih bisa untuk melakukan donor. Tapi itu nunggu jeda 2 minggu setelah dia melakukan donor plasma yang pertama atau yang sebelumnya. Nah, itu dia reproduksi lagi, Dit? Nah, gue sempat tanyakan itu dong, karena gini, kekhawatiran gue adalah ketika gue punya antibody COVID, gue kasih ke orang, berarti gue udah nggak punya antibody dong. Iya. Simple pertanyaannya kan seperti itu. Gitu kan. Goblok-goblokannya gitu lah. Goblok-goblokannya gitu. Nah itu orang PMI petugasnya itu bilang sebenarnya masih ada aja sedikit, tapi memang nggak bisa diproduksi ulang. Jadi istilahnya gini, jadi istilahnya lu punya antibody COVID, daripada itu hilang sendiri, yang gue bilang tadi ada yang sebulan sampai 6 bulan. Iya. Kenapa nggak lu kasih aja ke orang gitu? Nah gue berkeyakinan nih kalau yang OTG itu belum bisa mendonorkan plasma darah, karena logika gue, ini logika bodoh lagi ya. Iya, goblok-goblokan ya. Kenapa gue bisa mendonorkan? Karena gue termasuk yang kemarin gejalanya parah. Mungkin antibody gue kebentuk banget. Sementara kalau yang OTG kan, lu nggak merasa sakit, tapi lu dites positif gitu kan. Tapi ngelihat situasi yang kayak gini, mungkin ya nggak ada salahnya untuk orang yang bekas positif, mau itu OTG atau enggak, coba aja datang ke PMI,
untuk lo donor plasma. Siapa tahu itu bisa Setelah diuji sampel 8 kali itu ternyata bisa membantu. Karena ini kondisinya nih di PMI emang lagi butuh banget sih. ada nggak perubahan yang lu lakukan setelah itu gitu? Perubahan hidup, pola hidup, Pola atau hidup, pola menghadapi kondisi sekarang ini. ya biasa 3M itu tadi. Oke. Ya kan. Sekarang kalau mau megang muka, gue harus bersihin tangan, pakai masker nih double proteksi kan, pakai anti gores sama tempered glass nih. Oke. Karena gue nggak tahu ya, setelah gue jadi gini, gue sempat merasakan gejala tuh kayak nafas tuh langsung larinya ke kepala aja, jadi kayak seng gitu tuh. Nah sekarang itu gue karena gini, bukan kadang sih, kalau lo ada istilah orang yang bekas sakit dan sembuh itu masih merasakan gejala, nah itu namanya long covid. Nah, Jadi ini lo gua udah nggak tahu nih, belum tahu nih. Mungkin di yang lain juga belum pernah tahu nih. Apa Dit? Coba ulang ini. jadi long covid itu adalah Long ketika COVID. long covid. Oke. Ketika lo udah sembuh, lo masih akan merasakan gejala itu sampai 6 bulan atau 1 tahun. Lama uga. Ya, entah itu kadang sesekali, kayak gue masih suka merasakan mulut gue pahit, Oke. terus masih suka nafas tuh kayak masih agak gimana sih ya, nafas kalau langsung lari ke kepala kan kadang rasa suka plong pusing dikit gitu kan. Gua nggak kebayang sih kayak gimana, cuman oke. Ya kayak lu hidung kemasukan air dikit deh. Oh iya ya, kalau misalnya lagi berenang gitu ya. Idi. Terus kalau bini gue ya itu kadang suka pusing juga. Nah, Padahal bini lu OTG gitu ya. iya. Bukan OTG sih, kan dia hilang indera Iya, penciuman. hilang cuman gitu ya. Masih. Hanya itu aja gitu. Iya, makanya kita masih akan suka merasakan sih. Kalau ngeliat di akun Instagram resminya juga Satgas Covid atau yang berbau Covid juga memang dijelaskan. Ada gua tuh di situ. Instagram. Suwe. Ya lo masih akan merasakan itu sih selama ya 6 bulan sampai 1 tahun lah gejala Covid. Tahun yang lama ya, Dit. Oke. Ya udah jadi kayak gitu. Ya keluar dari mana-mana gue langsung nyampe rumah mandi ganti baju. Ya menjaga aja sih. Iya. Karena kita nggak tahu nih, karena ibaratnya nih kayak ranjau sih. Oh, satu lagi nih, Dit, yang gue tahu bahwa memang salah satu penyebarannya adalah walaupun bukan itu dari uang. Ya, uang. Ya, pertukaran uang. Waktu ya. Waktu. Nah, please, maksud gue gini, selagi lulus semua nih bisa cashless segala macam, ya gunainlah cashless gitu ya. Ya. Walaupun misalkan kepaksa banget memang harus ngeluarin uang yang kembalian segala macam, lu taruh di plastik itu kantong, mau taruh di kantong juga nggak apa-apa, tapi tangan lu habis itu di hand sanitizer atau cuci tangan. Nah, uangnya setelah itu ya lu semprot disinfektan lah gitu. Gue nyampe rumah juga gitu, semua barang yang dari luar. Nah, atau sekarang ini lagi happening juga nih, kotak yang dikasih lampu ultraviolet. Kayak teman saya dong. Ya. Tapi itu beneran deh, itu memang itu bener sinar banget. UV ya? Sinar UV itu selama 30 menit ya lu taruh aja barang-barang lu segala macam, ntar dia akan steril lagi. Nah, maksud gue gini, memang di era new normal ini kita memang hidup serba ribet gitu kan, untuk diri kita sendiri atau enggak ribet nyari duit. Tapi itu hal yang paling penting sih untuk diri kita dan keluarga dan teman-teman lainnya itu. Ya kalau lu sayang sama keluarga lu, sama diri lu, sama teman-teman lu, ya lu harus ribet kan itu gitu. Iya. Banyak perintilan yang dulu kita sepelekan. Kalau dulu kan lo habis ngupil langsung makan gorengan. Itu jadi itu kayak sekarang nggak bisa deh. Tebak-tebakan itu deh. Apa bedanya apel sama upil deh? Ya kan kalau apel di atas meja, upil di bawah meja. Iya. Nah, kalau sekarang jangan gitu lagi ya. Ya kalau bisa sekarang jangan. Dit, thank you Dit udah mau sharing mengenai pengalaman lu segala macam. Mudah-mudahan teman-teman di sini juga dapat hikmahnya lah, dapat pembelajarannya lah dari Adit gitu kan. Nah, mengenai tadi long covid, terus plasma darah gitu kan. Nah, terus 3M jangan kendor, ditambah lagi 3T tadi, treatment testing, tracing, udah gitu treatment, jangan lupa. Nah, oke. Teman-teman, thank you yang udah nonton
sharing gua sama Adit. Ya. Semoga kita semua selalu sehat-sehat aja, yang Amin. sakit akan cepat sembuh, yang sehat akan selalu semakin kuat dan sehat, dan Indonesia bangkit dari keterpurukan. Dan Indonesia makin jaya. semprot dulu dong. Ya. See you. Jangan lupa klik tombol subscribe ya, karena tombol subscribe itu gratis.